Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lulu Asriani, dengan NIM 18620500101 dari Prodi PG PAUD Regular Plus dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Ahmad MPD MM. Pada video kali ini, saya memberi judul dengan pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, dan asas pendidikan dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Pengertian pendidikan secara luas adalah segala pengalaman hidup atau belajar dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pengertian pendidikan menurut para ahli. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sekarang kita beralih pada tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekarang kita beralih kepada asas pendidikan. Merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia terdapat beberapa asas yang digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, asas Tuturi Handayani, kedua, asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, asas Tuturi Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna Tuturi Handayani adalah tuturi, artinya mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Adapun arti dari Handayani adalah mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Arga 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan.
Asas Tuturi Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes RMP Sosro Kartono. Beliau adalah filsuf dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangun Karso. Kini, ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarso Sang Sung Tulodo jika di depan menjadi contoh, Ing Madya Mangun Karso jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, Tuturi Handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas Tuturi Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan Tuturi Handayani, yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak harus-menerus dicampuri, diperintah atau dipaksa. Kita beralih kepada asas yang kedua, yaitu asas belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat, terjadi perubahan yang amat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, apa yang dipelajari oleh seseorang pada beberapa tahun yang lalu dapat menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat lagi. Hal ini disebabkan karena apa yang telah dipelajarinya sudah tidak relevan lagi dengan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Jadi, implikasi dari kemajuan dan teknologi yang amat pesat tersebut ialah seseorang dituntut untuk mau dan mampu belajar sepanjang hayat. Tim Pembina Mata Kuliah Pengantar Pendidikan 2008 dalam Bahan Ajar Pengantar Pendidikan. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak asing lagi di telinga. Beliau bersabda yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat atau meninggal dunia. Jadi, Islam telah lama mengenal konsep belajar sepanjang hayat ini, jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya. Rangga 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seharusnya mengemban sekurang-kurangnya 2 misi, yaitu memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan efisiensi dan efektif, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai dasar dari belajar sepanjang hayat. Kita beralih kepada asas yang ketiga, yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada pendapat bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Perwujudan atas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar dengan sedemikian rupa sehingga mempermudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sebagai informator,
Guru harus menyadari bahwa dirinya hanya merupakan bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada. Oleh karena itu, guru perlu memberikan dan bahkan merangsang peserta didik untuk mencari informasi selain dari dirinya sendiri. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Umar Tirta Raharja dan Lasulo 1994 ayat 1-2-3. Kiranya demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bisa diterima ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.